Lek nguji totalitas, ketemu elek ya terpuji, ketemu apik ya terpuji. Artinya apa? Bisa menemukan aspek positifnya. Apa wong apik gak ono eleke? Ono, tapi gak usah delok. Apa wong elek gak ono apik? Ono, delok ngono lho maksudnya. Namanya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah ini Gus Fajar ikut. Ada dua yang putra semakin lengkap. Ini Dr. Fajar sama Gus Rizal. Tata. Tata. Zahra Novida dan ini. Oke. Baik, kita lanjutkan kajian kita hari ini Rabu 15 Juni 2022. Beberapa hari sudah kita bicara tentang sholat ya, mulai dari maghrib, isya, tahajud, kemudian subuh, zuhur, dan asar. Nah sekarang kita gemblengkan. Gemblengkan itu kita majemukkan, dalam arti dirukunkan. Dirukunkan itu dilaksanakan. Bahasa rukun itu bahasa Indonesia, bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia rukun itu artinya kan tidak bertengkar. Bahasa Arab pengertiannya terlaksana. Terlaksananya secara fisik itu namanya rukun. Maka ada rukun qauli, ucapan, terlaksana ucapan, ada rukun fi'li, terlaksana perbuatan jawari. Maka rukun itu dibagi menjadi 13 dalam sholat, 13 dalam sholat itu. Dilaksanakan dalam rukun. Apa rukunnya itu? 13. Berarti kalau enggak 13 enggak terpenuhi, berarti belum terlaksana. Jadi rukun itu bahasa Arab. Artinya terlaksana. Maka pengertian iman itu al-imanu ma wuqira fil qalbi, kan itu kan? Iman itu sesuatu yang terekrar, terukir, kuat, tercatat, ya, terpahat di dalam hati. Ya, ma wuqira fil qalbi. Wa qaulun bil lisani. Nah, kalau qaul itu lisan. Wa amalun bil arkani. Nah, kalau amal perbuatan fisik terlaksana namanya arkan atau rukun. Wa amalun bil arkan. Amal itu disebut dengan arkan. Amal nyata, kelihatan, qaulan baik secara ucapan, wa fi'lan maupun perbuatan jawarih disebut dengan arkan. Arkan itu jamak dari ruknun. Ruknun, ruknani, arkanun. Jadi paham ini? Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan rukun tuh kan nggak bertengkar ya toh. Bahasa Arab apa? Terlaksana. Kalau rukun Islam ya terlaksananya kedamaian. Terlaksananya kedamaian. Ingat Islam itu mutaaddi, berasal dari kata salima yaslamu. Salima yaslamu dengan aslama yuslimu beda. Kalau aslama yuslimu Islam berarti mendamaikan. Kalau salima yaslimu damai. Ya tahu beda kan? Beda kan?
syariba minum, tapi lek asyroba meminumi. Ya beda kan ya, itu. Jadi bahasa Arab itu begitu. Nah, maka rukun Islam berarti terlaksananya mendamaikan. Pertanyaannya siapa yang mendamaikan, apa yang didamaikan? Yang mendamaikan adalah iman, yang didamaikan adalah nafsu. Berarti dalam dirimu kan, kalau kamu ikut iman berarti akan mampu berdamai karena mendamaikan. Kalau kamu belum bisa, berarti siapa yang didamaikan? Ya nafsumu itu harus berdamai. Maka berdamailah dengan nafsumu, maka kamu akan bisa berdamai dengan orang lain. Kalau kamu belum bisa mendamaikan nafsumu, ya toh, belum bisa mengislamkan nafsumu, alias kamu belum bisa mengikuti imanmu yang mendamaikan nafsu, maka kamu tidak akan bisa berdamai dengan orang lain. Kenapa? Ya kamu sendiri masih tengkar. Dengan siapa? Dengan dirimu sendiri. Nah, orang yang bertengkar pada orang lain karena dia belum berdamai pada dirinya. Makanya orang kalau sudah berdamai dengan dirinya, mbok ditukari model apa ya gak iso. Maka berupayalah untuk mendamaikan dirimu, yaitu nafsumu harus kau damaikan, maka kamu enggak bisa menengkar orang lain. Alias kamu akan selalu bersedia berdamai dengan orang lain. Di kapaknya ya tetap damai. Itu kudu dilatih ya. Kudu dilatih. Nanti bahkan itu kamu dibaiki itu tidak lebih enak daripada tidak dibaiki. Ya toh. Kamu kalau dibaiki seneng enggak? Seneng kan? Dikai duit seneng kan? Dikai anu seneng kan? Didamai seneng kan? Itu kalau orang sudah benar-benar berdamai diri itu enggak lebih senang dibanding dengan kalau tidak dibaiki. Kenapa? Ya kroson loh. Lah kamu itu dibaiki terus kamu damai itu ya biasa saja toh. Artinya ya kamu itu belum teruji gitu. Tapi bagaimana kamu menerima sikap yang tidak berdamai dari orang lain tapi kamu senang lah itu loh. Berarti kamu benar-benar sudah bisa mendamaikan dirimu. Nah, itu tuh awakmu dhewe sing roh. Awakmu dhewe setiap saat dijajal gitu. Bukan dijajal, percobaan, jajalan, ujian selalu ada. Jangan dikira loh di masjid itu enggak ada begitu, banyak. Justru di masjid itu penuh godaan. Ayo pergi ke masjid aja supaya berjumpa dengan orang-orang baik. Oh, belum tentu. Biasanya yang ke masjid itu malah orang yang tidak baik ingin baik gitu loh. Orang yang ingin baik itu belum baik gitu loh. Nah, ya loh. Orang yang ingin baik itu belum baik. Ya sok ngawasi orang nggak enak kadang-kadang. Makanya yang pertama kali adalah dirimu. Dirimu harus rukun dulu. Melalui apa? Ya sholatmu ditandani. Maka sholat yang 5 itu kita rukunkan. Maghrib, isya, tahajud, subuh, duha, zuhur, asar. Kenapa saya menyebut tahajud dan duha? Karena ini gandengane gitu loh. Nek iso aja ditinggal iki. Kenapa? Maghrib itu 3, isya itu 4, 7 pintu neraka. Ditutup kan? 7 pintu apa itu? Neraka yang Hawiyah, ya, Sakor, Ladha, terus Jahim, Sa'ir, Hutama, Jahanam. Itu tertutup dengan 7 rakaat, 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Dinafilah dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Talak diplang dengan tahajud. Wes gak iso akhirnya mlebu neraka. Masuklah subuh. Pertama adalah maghfirah, ampunan. Ampunan terhadap malam ya toh, datangnya siang kan. Yang kedua rahmah, terbukanya 8 pintu surga. Sebelum masuk surga ada sholat kesehatan, sholat fadhol namanya duha. Apa itu? Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qaror, Ma'wa. Lalu masuk pada Naim, kemudian Al-Firdaus, lalu Maqamun Amin dan Jannatul Khulud 8. Nah, sekarang itu dirukunkan. Dirukunkan apa? Dilaksanakan menjadi 13. 13 itu apa? 6, 7. 6, 7. 6 itu apa? 6 itu kita, 7 itu Kanjeng Nabi. 6 itu Qul a'udzu birabbin nas, ayatnya 6.
7 itu Al-Fatihah induk Quran Kanjeng Nabi. Dirimu kudu nyang Kanjeng Nabi. Dirimu kudu mbok pelaksanaan dirukunkan dengan Kanjeng Nabi. 6 ayat surat ke-114 ini qul a'udzu birabbin nas. Apa itu? Kamu berlindung dari sifat manusia. Apa sifat manusia itu? Idza massahu syarru jazua, idza massahul khairu manua, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Itu sifat manusia. Nek gak penak gersah, nek oleh nikmat lali, ya toh, kecuali salat. Nah, itu loh, dirukun lek gak rukun iki. Makanya sifat manusia qul a'udzu birabbin nas. Aku lindungkan sifat manusia ini. Kepada siapa? Ya kepada Kanjeng Nabi, kepada bismillahirrahmanirrahim. Yang tukang apa? Gresah iki kudu dadi bismillah. Nah, paham ini? 6 7 13 ya toh, terlaksana namanya. Saya tahu abi kok oleh penjelasan ngono iki. Nanti bukaan namanya kitab Islamuna fi Asrina Al-Mu'asyir, karangan Syekh Mahmud Abdul Razak Al-Maghribi Al-Askandari. 48 jilid itu bukunya. Abi baca buku ini di Alexandria. Lagi-lagi saya sampaikan itu. Dan berbagai buku-buku yang lain. Jadi rahasia sebenarnya semua intinya di sholat. Ya, ketika di Mesir itu Abi ini kajinya. Ya wis ngene iki, udah gak perlu maca buku lagi karena sudah cukup, udah. Saya udah baca lebih dari 100 bahkan 500 buku saya baca. Buku tasawuf semuanya, filsafat, tasawuf, akhlak saya baca semua. Saya bisa menyebutkan judulnya itu 500 buku. Nah, bisa karena iya, hanya pengarangnya lupa. Kalau bukunya, nama-nama bukunya, pengarangnya lupa. Nanti aja kapan-kapan. 500 kan panjang, perlu waktu kan. Nah. Ya, jadi kenapa kok dirukunkan, dilaksanakan? Telulas kan rukunnya, 6 dan 7. Qul a'udzu birabbin nas, sifat manusia. Apa itu? Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua illal musallin alladzina hum ala salatihim daimuna. Itu dalam surat Al-Ma'arij ya, surat ke-70. Ayatnya 19, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya itu. Jadi manusia itu gitu, maka dia harus diperlindungkan kepada bismillah. Apa sifatnya bismillah itu? Kasih dan sayang. Apa berikutnya, wujudnya? Alhamdulillahirabbil alamin, totalitas pujian. Apa itu? Selalu memuji totalitas. Ketemu apa wae ketemu terpuji gitu loh. Maka alhamdulillahirabbil alamin itu Kanjeng Nabi. Apa itu? Totalitas pujian. Makanya orang Jawa kalau menerjemahkan alhamdulillah utawi sekabehe puji. Alias totalitas pujian itu Rabbul Alamin, iku lillah, gitu kan? Lek muji totalitas, ketemu elek ya terpuji, ketemu apik ya terpuji. Artinya apa? Bisa menemukan aspek positifnya. Apa wong apik gak ono eleke? Ono, tapi gak usah didelok. Apa wong elek gak ono apik? Ono, deloken ngono lho maksudnya. Namanya alhamdulillahirabbil alamin. Nanti berikutnya meningkat menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena begitu akhirnya dikasih tadi sayang. Kenapa? Ya karena Maliki Yaumiddin. Ya wes, pokoknya sudah bisa menguasai diri derek Kanjeng Nabi. Baru iya kana bodoh, wa iya karena itulah totalitas nafsu yang tuh qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sifat jinmu itu apa? Panas, emosional ya. Minal jinnah itu walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sifat jin pada dirimu ada, emosional, ngamuk. Sifat manusia apa? Yang gersah tadi. Itu khannas sifatnya. Apa khannas itu? Lembut. Dan khannas itu anak iblis.
anak iblis yang diikutkan kepada Nabi Adam.